Rasa-rasa nih, aku mau ajakin Mak Enah buat cari kerja bareng di Hong Kong. Infonya, hari ini akan banyak pekerja Indonesia kumpul di Victoria Park. Doakan aku dapat kabar baik dari mereka yo. Duh, kok podo mendirikan tenda? Lagi ada kemah apa piye iki? Mbak, podo kemah tuh, Mbak. Ini acara perkemahan apa, Mbak? Acara perkemahan. Oh, liburan. Ya. Katanya ada makan Pak sore itu ada kita. Oh, berarti nanti makin siang makin ramai. Walah, pantesan kemarin Mbak Devi menyuruh aku ke sini. Ternyata saat libur kerja, Victoria Park iki jadi tempat kumpul-kumpulnya para pekerja Indonesia di Hong Kong. Mbak, tak bantu ya, Mbak ya? Boleh? Mau Ini. bisa? Bangun semua ini, Mbak. Ini. Bisa? Tidak? Cinta ya. Ini aja loh ini lah. Pasang tenda-tendaan begini karena mereka biasanya nongkrong dari pagi sampai malam loh. Supaya lebih nyaman, setiap kelompok mendirikan tendanya masing-masing. Jadwal pasang tendanya juga gantian. Minggu ini, Mbak Silvi yang kebagian pasang tenda. Minggu depan, giliran temannya yang lain. Tenda nih Mbak Silvi udah mau selesai. Tak bantuin yang lain aja ya Lur, sambil cari info loker. Dapat bilang Apa, Mbak? halo Bunda. Sini Taiwan. Pagi, terima kasih. Lur, ternyata Lur tiap pagi nih, hari Minggu, banyak pekerja TKW ini pada liburan di Victoria Park nih, Lur. Jadi Lur, pagi, mereka rebutan datang pagi, cari tempat yang dingin, di bawah rindang-rindang pohon, bangun tenda. Jadi mereka berkegiatan sampai sore di sini. Mereka harus datang pagi-pagi sekali buat rebutan tempat paling teduh. Spot di bawah pepohonan jadi incaran. Bawaannya lengkap ya Lur, mulai dari kasur lipat, bantal, tikar, dan masih banyak lagi. Pokoknya bikin senyaman mungkin. Jadi sampai malam, sampai jam 10, jam 11 katanya Lur. Hebat, dia kan katanya Jadi reuni akbar nih. Sekalian tanya-tanya, apa ono job buatku yo? bidadari. Kalau apa laki-laki kalau nih Hongkong ini bisa kerja apa, Mbak yo? Supir, tukang kebun. Wah, iso iki kalau aku jadi tukang kebun. Nah, di Hongkong kecuali kita punya saudara atau istri buka ikut sama satu majikan tukang kebun atau supir gitu loh. Harus ada rekomendasi. Hai lah, iya seperti itu lah. Freelance gitu nggak bisa. Freelance nggak bisa. Jadi kalau yang Hati-hati kena tipu. Oh, Jangan bayar dulu ya kalau belum ada tahu jobnya itu asli apa enggak. Terus syaratnya opo ae, Mbak? Terus utamakan bahasa juga iyo. Jadi skillnya kita nggak bisa bahasa Cina, bahasa Inggris gitu loh. berarti baca bahasa Kantonis sama Atau Inggris. Ternyata susah juga yo untuk bisa kerja di sini. Wes, dijalanin aja Lur. Semoga ada jalan dari Gusti Pangeran. Makin siang, suasana jadi semakin rame. Ternyata fansku di sini akeh juga yo. Makasih yo Lur. Sehat-sehat semua yo. Tiap hari Minggu, Victoria Park Hong Kong berubah jadi tempat berkumpul ribuan pekerja migran, terutama dari Indonesia. Mereka memanfaatkan hari libur setelah seminggu bekerja.
Ono sing leyeh-leyeh sambil nonton film, karaokean sambil makan bareng. Bener-bener definisi piknik ya lur. Yang menarik, bukan cuma orang Indonesia yang datang ke sini. Beberapa warga Hong Kong juga ikut menikmati suasana piknik ala pekerja Indonesia. Mereka melihat langsung bagaimana taman berubah jadi tempat berkumpul yang penuh makanan, musik, dan kebersamaan. Mumpung banyak pekerja dari Indonesia, tak tanya-tanya yo, siapa tahu mereka punya info tentang lowongan kerja buatku. Ya Mas. Mbak, aku pengen kerja, Mbak. Ini punya info lowongan apa? Nggak ada. Nggak usah pikir-pikir kerjaan Bang. Kita enjoy aja, kita hari libur Bang. Ayo kita nyanyi aja. Kita ya nyanyi Om. Oke, mulai silakan. Bener juga yo, masa wis tekan Hong Kong malah isine stres mikir kerjaan terus. Ternyata seru juga yo ngikutin aktivitas mingguan mereka. Suasananya santai dan rasanya kayak lagi kumpul sama keluarga sendiri. Tapi lama-lama aku kepikiran juga mau makan apa kalau aku terus-terusan santai begini. Beda sama mereka yang udah punya kerjaan di Hong Kong. Tanya kemana lagi ya lur? Mbak, Halo, Abdul. Mbak, Ya. Mbak. Aku udah berapa hari nang Hong Kong ini loh, Mbak. Ya. Belum dapat kerjaan, punya info-info orang, Mbak. Pak, aku pengen kerja. Minggu-minggu tuh nggak usah kerja, kita enjoy aja. Kita santai dulu. Gawian piye gawian? Gawean aman. Nanti temenku ada. Sekarang kita lihat dulu, kita makan dulu, oke? Nah terus aku malah dibukain bekal, disuruh makan, bahkan disuapin. Bener-bener yo, ketemu sesama orang Indonesia di perantauan, rasane kayak ketemu sedulur dewe. Ngomong-ngomong, akhirnya ada angin segar. Aku dapat peluang kerja dan penghasilan cuan di Hong Kong. Kalian ini tahu nggak ini apa? Ini apa coba? Ini nasi goreng. Kok nasi goreng kayak gini? Ini kerupuk. Bahannya apa? Nasi. Terus? Nasi ditumbuk kali ya, jadi kayak gini nggak tahu aku Terus aja. digoreng nggak? Ya digoreng. Berarti nasi goreng. Di sini kebanyakan pekerja bawa bekal yang udah disiapkan dari rumah majikannya. Soalnya di area taman ini tidak diperbolehkan melakukan aktivitas memasak. Jadi semua makanan dibawa dalam kondisi mateng. Bener Pak Yo, temennya ada lowongan kerja toh? Ya ada. Mau laku Mbak Yo? Oke. Udah nggak temenin. Ya. Ya aku tak cari teman-teman yang lain dulu ya. Oke. Ya. Pamitku dibarengi sama aktivitas mereka yang hampir usai. Banyak di antara mereka udah mau balik ke rumah majikan masing-masing sebelum hari gelap. Info kerjaan sudah di tangan. Sekarang saatnya memanjakan perut yang udah mulai ngomel-ngomel. Aku mau cari modelan warteg dengan pilihan menu yang banyak gitu. Ada Rayo. Nah, ini dia. Bebek. Konsepnya mirip sama warteg Indonesia, Lur. Pakai touchscreen alias sentuh kaca untuk pilih menu yang dimau. Pilihan menunya banyak banget. Segala jenis sayuran sampai daging-dagingan komplit, Lur. Lor, ini Lor, aku dari Cina sana Lor nggak nemuin masakan Indonesia. Ini Lor, ini kayak warung Tegal gitu Lor kalau di Indonesia Lor. Ini nasi sama 2 lauk banyak-banyak Lor, 38.
Harganya setara Rp85.000. Cukup mahal yo untuk ukuran menu ala warteg gitu. Tapi namanya juga Hong Kong. Di sini gak ada yang murah, Lur. 38 dolar kita bisa milih 2 lauk bebas sama nasi. Nasi udah banyak, lauk juga banyak. Yang milih 2 lauk, Lor. Ini usus sama udang sama nih brokoli. Jadi bebas milih mau sayur pare, mau daging-daging semua boleh. Wah, rasanya ini Lor Indonesia banget ya Lor. Brokoli ini sama udang bisa. Ususnya ditumis Lor sama nih cokolan, toge Lor, toge. Ini lumayan lah Lor. Itu obat rindu, obat kangen sama tanah air. Meski bisa keliling dunia, tapi lidah Indonesiaku gak akan lupa sama gurih nikmatnya makanan Indonesia. Lur, perjalananku mencari cuan di Hong Kong hari ini ngingetin aku sama pengalaman waktu bantu nganter beras bahan bikin jawadah di Cianjur, Jawa Barat. Ceritanya gak kalah seru Lur. Habis iklan, aku balik lagi yo. Jalan-jalan ke kota Bogor, warganya gak ada yang keras. Awas, ada gundul naik motor sambil bawa beras. Aku lagi motoran di Kecamatan Cibeber, wilayah Cianjur. Meski medannya agak ekstrim, yang penting pemandangannya indah, bikin hatiku senang. Punten Bu, Bu, Ya, ngantar beras Bu, taruh di mana? ya, taruh situ. Oh ya, ditumpuk di situ Bu. Ya, Oh ya Bu. ya. Yo ini Lur, yang tadi aku bawa motoran, beras. Bagi warga Cibeber, beras bukan cuma sekedar bahan makan pokok, tapi juga berhubungan dengan profesi mayoritas mereka sebagai pengrajin kue tradisional. Salah satunya olahan yang akan kita buat ini, yakni jawadah atau dikenal sebagai dodol khas Cianjur. Bu, ada yang bisa saya bantu lagi? Ada Apa Bu? numpuk itu guru beras. Oh, berasnya ditumpuk Bu. Iya. Oh ya Bu. Membuat jawadah, beras yang merupakan bahan baku utama harus ditumbuk sehalus mungkin sampai menjadi tepung beras. Uniknya, tepung beras di Cibeber masih dibuat dengan cara tradisional. Ini supaya sari pati yang terkandung dalam beras tidak hilang. Banyak warga Cianjur, khususnya di Cibeber ini, tetap mempertahankan resep dodol jawadahnya sendiri. Resep yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Bu, ini Bu, tepungnya Bu udah jadi? Oh iya. Itu dikasih itu dulu, dikasih air santannya lagi. Diairin dulu. Iya. Oh ya Bu. Tuangin sini. Sambil diaduk Bu. Iya, iya, aduk-aduk. Biar merata tepungnya. Nah Bu, tinggal aja Bu, biar saya terusin. Oh iya. Seperti bikin dodol pada umumnya, adonan ini harus terus aku aduk sampai benar-benar mengental Lur.
Nah kan, sudah kelihatan kental kan Lur? Gundul gitu loh yang aduk. Pasti cepet jadinya. Dul, kasih gula masukin situ ya. Langsung masukin aja, Bu. Iya. Lanjut ini ya. Ya. Dul, udah ya. Ibu tinggal dulu ya. Ya, Bu. Ntar kalau udah matang saya kabarin, Bu. Ya. Bu, Ya. dodolnya udah matang nih, Bu. Oh iya. Taruh situ aja, Dul. Oh, ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Oh, nggak ada. Udah, terima kasih ya. Oh ya, Bu. Ini buat oleh-oleh. Wah, asik. Ketiban rezeki Lur. Makasih, Bu ya. Jadi enak saya, Bu. Oh, nggak apa-apa. Ya, makasih ya, Bu ya. Oh iya. Lapar juga. Bu. Bu, ada makanan, Bu. Buat cemilan, Bu. Saya. Iya, Bu. Makasih. Oh, nggak ada airnya. Saya cuma bagi-bagi makanan, Bu. Nggak bagi-bagi minum. Oh, kalau nggak minum, udah seret makannya. Iya. Yang mana ini kalau uang? Untuk beli air? Ini, Bu. Buat beli air, Bu. Iya. Oh, iya. Bu, ini minumnya, Bu. Ya, makasih. Ini kembaliannya. Nggak usah, kamu dulu aja. Buat saya, Bu. Iya. Oh, iya. Makasih ya. Ya. Ada yang aneh nih. Apa yo? Kamu kenapa? Kok bengong gitu sambil heran gitu megang duit lagi, kenapa itu? Iya nih, Teh. Aku bingung, Teh. Kok aku mau berbagi kok malah aku dibagi duit ya? Weh, apa yang aneh nih? Dada aja kamu dulu. Terus ini sisanya mau dikemanain? Ya aku mau bagi-bagi. Kita bikin kue aja gimana? Bikin kue? Iya. Aku bisa bikin kue dari ini nih. Kue enak. Kue enak. Wah, dong, tapi syaratnya emang harus rezeki sebagai- anak soleh Lur. Sudah dapat duit, dapat dodol manis. Iya. Sekarang malah diajak sama teteh manis masak bareng. Dapat duit, Mimpi opo aku semalam Lur? makanan enak. Ayo. Ayo, let's go. Kali ini dodol Jawada bakal aku kreasikan jadi ektar. Ini bahan-bahannya. Untuk bikin olahan ini butuh 2 adonan. Yang satu adonan untuk kulit, satu lagi adonan untuk isiannya loh. Buat isiannya cukup kita campurkan telur, terigu, susu cair, gula, dan perasa vanila. Lalu dikocok sampai adonan mengembang. Aku ditugasi teteh bikin adonan untuk kulitnya. Bahannya berupa terigu, garam, margarin, mentega, dengan air es. Ben adonannya lembut, harus aku adon pakai tangan. Setelah adonan ditipiskan begini, lalu cetak bulat-bulat Lur. Teh, bahan adonannya udah habis, Teh? Udah kebuat semua? Oh, ya udah, nggak apa-apa, tinggal aja. Biar saya yang lanjutin nanti. Ya, nggak apa-apa, tadi Iya, ya? nggak apa-apa. Ya, ntar kalau mateng kabarin ya. Siap. Jangan ditinggal aku, ya. Makasih ya udah Ya, dibantu. tadi dulu ya. Setelah adonan selesai disiapkan, giliran teteh potong tipis-tipis dodolnya. Setelah semua selesai, tinggal masukkan adonan ke dalam cetakan. Adonan kulit diletakkan pertama sebagai dasar kue, lalu masukkan dodolnya. Iya Lur, dodolnya jadi isian kue. Unik toh?
Terakhir, adonan telur tadi yang sudah diberi perasa makanan dituangkan sampai penuh. Sudah selesai semua. Kita panggang yuk, Lur. Tidak perlu terlalu lama kok memanggang kue ini. Biasanya dengan suhu panas 180 derajat Celcius, kue-kue ini akan matang dalam waktu 15 menit saja. Habis iklan, aku bakal membuat inovasi makanan yang gak kalah nyeleneh. Namanya Hakau Gulai Seluang. Jangan kemana-mana ya, Lur. Lur, siang ini aku mau cari ikan. Nggak sendirian dong pastinya. Seru banget iki. Oh iya, aku lagi ada di Desa Karangagung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Saat ini sedang musim ikan seluang, Lur. Ikan seluang adalah ikan jenis rasbora yang banyak terdapat di sungai-sungai kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei, dan pastinya Indonesia dong, Lur. Untuk menangkap ikan seluang, ada banyak caranya. Ada yang pakai tangkul, yaitu berupa jaring yang diikat pada bambu. Cara pakainya, jaring diturunkan sampai ke dasar sungai, lalu ditarik ke permukaan. Selain tangkul, ada juga yang menyerupai bubu, namun ukurannya besar. Orang sini menyebutnya tangguk. Kalau aku pakai jala ikan yang dilempar aja, sudah terbiasa dan lebih mudah, Lur. Tinggal lempar di tempat seluang berada dan tarik deh. Mantap, Lur. Lumayan banyak ikan seluangnya. Wah, yang jaring tanam dapat juga tuh, Lur. Ah, aku bantuin ambil lah. Pak, nih aku bikin masakan dulu ya, Pak ya. Pak, Ya. dulu ya pasang jaring, Pak. Ya. Ayo. Orang sini biasa mengolah ikan seluang dengan digoreng atau diawetkan jadi bekasam. Kalau aku, yo beda toh. Ikan seluang bakal aku olah jadi kudapan dari negeri Tiongkok. Jadi hakau, Lur. Hakau iku sejenis dimsum. Biasanya berisi daging atau udang. Kali ini aku pakai ikan seluang. Walaupun ukuran kecil, ikan seluang ini bersisik. Biar gampang buangin sisiknya, caranya digosok ke keranjang kayu seperti ini. Mudah tak, Lur? Isi perut ikan juga harus dibuang. Cuci lagi sampai benar-benar bersih ya, Lur. Biar crispy, ikan seluang bakal aku goreng. Pastikan pakai minyak yang banyak yo.
Ini sih dimakan pakai nasi panas juga yo enak, Lur. Sembari menunggu ikan seluang selesai digoreng, Ayu dan Ibu sudah menyiapkan bahan lainnya. Ada tepung beras, tepung tapioka, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, garam, dan kelapa. Ayu mau bikin bumbu hakau, sementara Ibu bikin adonan untuk kulit hakaunya. Adonan kulit hakau dibuat dari campuran tepung beras dengan tepung tapioka. Tambahkan garam secukupnya, lalu aduk sampai semua tercampur merata. Tuang air panas secukupnya. Ingat, harus air panas yo, biar cepet kalis. Kalau terlalu encer, bisa tambahin lagi tepung berasnya. Kalau hakau, kebanyakan warnanya putih. Untukku, yo jadi berwarna toh. Tuang pewarna makanan secukupnya. Nah Lur, isian hakaunya adalah ikan seluang yang ditumis dengan bumbu gulai bekasam. Gulai bekasam iku masakan khas dari Pulau Sumatera, Lur. Pertama, haluskan cabai merah dan garam. Untuk bawang merah, cukup iris tipis saja yo. Namanya gulai, yo pakai santan toh. Pakai kelapa segar. Sengaja pilih yang tua ben lebih gurih, Lur. Yuk, aku nganter bumbu ini ke gundul ya. Ya, yang lama-lama. Goreng ikan sudah beres iki, Lur. Ini bahan-bahannya, Dul. Oh, ya yuk. Makasih yuk ya. Ya, sama-sama. Aku tinggal dulu ya. Oh ya yuk. Yang mau contek resep gulai bekasam, monggo lho, Lur. Tumis bawang merah iris sampai harum. Masukkan ikan bekasam, tumis lagi sampai harum. Nah, yang pedas koyo gini emang selera aku, Lur. Sebelum berubah coklat, masukkan santannya yo. Kalau begini, warna kuahnya masih kemerahan api yo. Aduk sebentar ketika mulai mendidih. Langsung masukkan ikan seluang goreng. Pastikan kuahnya menyerap sempurna ya, Lur. Gulai tapi kering, Lur. Udah Bu, udah matang. Ya udah, tinggal aja biar saya yang lanjutin. Oh ya Bu, bentar Bu. Ya udah, ambil dulu Pak ya. Iya, iya. Panci kukusan sudah mulai dipanaskan ya, Lur. Nah, cara mengisi kulit hakaunya seperti ini, Lur. Ini dia, Lur, hakau gulai seluangnya sudah jadi. Warnanya cantik ya, hijau gimana gitu. Dul, ayo kita makan masakan kita tadi yuk. Wih, mantep nih kelihatannya. Rasanya nuampol banget, pedes gurih. Ditambah renyah ikan seluang gorengnya masih terasa. Kulit hakaunya juga lembut dan sedikit kenyal. Enak pol, Lur. Sambil menyelam, minum air. Selama perjalanan cari cuan di Tanah Mandari, aku sekalian belajar banyak hal. Bukan cuma icip-icip berbagai kuliner khas, aku juga berkesempatan belajar ilmu bela diri tradisional Tiongkok, yaitu Kungfu. Tapi, opo iyo, aku iso jago silat kaya Jet Li.
Temukan jawabannya di Jejak Si Gundul Mencari Cuan sampai Mandarin episode selanjutnya yo. Satu dua anak kakiku kram lur.